Ini perkuliahan segera kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu yang lain untuk segera bergabung. Oke, bisa kita mulai ya. Mohon maaf tadi backsoundnya memang terlalu keras ya. Ini nanti bisa saya sesuaikan lagi untuk settingannya. Jadi untuk pertama tadi mohon maaf ya, ada sedikit gangguan teknis. Jadi kita agak molor waktunya untuk mulai perkuliahan hari ini. Kemudian jangan lupa ya untuk teman-teman semua melakukan pengabsenan di siakat masing-masing. Kemudian untuk materi sudah saya share di Classroom. Silahkan kalau yang mau ngambil materi bisa sekarang ya, sudah saya upload di Classroom. Untuk hari ini kita perkuliahan online seperti biasanya dengan mata kuliah e-business ya. Nanti yang akan kita bahas adalah transaksi e-commerce ya dalam kita ber-e-business. Nah, pertemuan kali ini kita pertemuan ke-13 ya. 13 mungkin untuk besok sudah libur ya. Nah, libur panjang mungkin sampai Senin kita baru masuk. Sebentar ya, suaranya juga masih
agak kurang jelas ini sebentar. Oke, langsung saja ya, karena waktu juga biar lebih cepat kita mulai untuk perkuliahan hari ini. Pembahasan kita adalah transaksi e-commerce dalam e-business ya, mata kuliah e-business pertemuan ke-13. Jadi kita nanti akan mengetahui beberapa tipe transaksi dari e-commerce ya, e-commerce yang kita bahas sejak awal, yaitu e-business ya tentunya. Dia menggunakan e-commerce karena e-business adalah elektronik ya. Jadi kita menggunakan sebagai wadahnya, kita contohkan sebagai e-commerce atau web penjualan kita ya. Ada tipe yang pertama adalah open market, kemudian ada aggregation, kemudian ada integration dan alliance. Ini diambil dari TypeScript untuk pakar dulu ya, pada tahun 1998. Nanti boleh kalian menggunakan referensi lain. Oke, seperti ini open marketnya, kemudian ada alliance-nya, aggregation, integration ya. Nanti akan kita bahas seperti ini. Self-organizing, kontrol, kemudian hierarkal. Nah, keunikan masing-masing komunitas dalam melakukan transaksi komersial tersebut dapat dilihat dari dua perspektif ya. Dari yang lihat di sini ada alliance, aggregation, integration ini. Yang pertama ada dua perspektif tadi ya. Yang pertama ada aspek kontrol. Kontrol ini menggambarkan apakah dalam komunitas tersebut ada satu atau beberapa entitas ya yang memimpin dan mengkontrol terjadinya transaksi bisnis atau tidaknya. Nah, ini perlu kita lihat aspek kontrolnya. Nah, jika ada, maka komunitas tersebut dikatakan memiliki ciri hierarkis ya. Nah, jika tidak, maka komunitas tersebut adalah dianggap sebagai independen atau self-organizing ya di sini ya. Bisa dikatakan berdiri sendiri. Misalkan kalian membuat sebuah e-commerce, kemudian kalian kelola sendiri untuk jual beli tersebut, itu masuk ke dalam kategori self-organizing ya. Nah, jika tidak, berarti nanti ke hierarki ya. Jadi ada self kontrolnya, kontrolnya. Nah, kalau yang hierarki ya, atau hierarkikal ini, atau value integrasi, menggambarkan apakah dalam komunitas yang ada terdapat hubungan ketergantungan entiti yang sangat erat atau tidak. Nah, ini bisa kita lihat juga dari ketergantungan proses ya. Misalkan kalian mempunyai sebuah e-commerce, kemudian dalam berkomunitas kalian terdapat hubungan entitas dengan yang lain untuk yang sangat erat atau tidak. Nah, ini bisa juga kita jadikan sebuah perspektif tadi ya, pengukuran untuk komunitas komersial. Untuk komunitas bisnis elektronik ada yang pertama open market community. Jadi komunitas ini merupakan versi elektronik dari pasar tradisional. Sama seperti kalian misalkan berkomunitas di pasar ya, kalian misalkan membuka sebuah toko elektronik, kemudian di pasar kan tentu biasanya ada komunitasnya seperti tradisional ya. Nah, ini versi elektroniknya adalah open market community, di mana para penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk mengadakan transaksi pertukaran barang atau jasa. Kalau yang tradisional, jadi versi elektronik dari pasar tradisional, tapi dia bertemu langsung. Nah, kalau kita bahasa anak sekarangnya mungkin bisa dikatakan kopdar ya, kopi darat antara pelaku beberapa e-commerce atau pelaku bisnis, kemudian nanti akan mengadakan transaksi pertukaran barang atau jasa. Ini namanya open market community. Nah, di sini ada pembeli, penjual. Nah, ini ya, jadi bisa beraneka ragam. Misalkan penjual ini membeli, seller, ada buyer, ini pembeli, ada penjual. Nah, yang seperti ini ya kira-kira ya, nanti bisa dikembangkan.
Yang kedua ada aggregation community. Pada komunitas ini biasanya sebuah perusahaan berfungsi sebagai pemimpin atau mediator dalam proses transaksi elektronik yang terjadi antara produser dan produsen ya, dan konsumen atau konsumen bersama, penjual dan pembeli. Jadi aggregation community ini lebih tepatnya seperti pihak ketiganya, yaitu adalah sebuah perusahaan seperti halnya e-bisnis di e-commerce tadi, di bisnis ya, bukan di e-commerce-nya, tapi dia sebagai memimpin atau mediatornya dalam proses transaksi pada saat penjual dan pembeli. Seperti itu ya, aggregation community seperti ini. Jadi dia sebagai mediator, orang ketiga ya, bukan orang ketiga, ada pihak ketiga. Dia ada pembeli, ada penjual, ada pembeli, penjual. Nah, dia yang menengahi, dia menjembatani transaksi yang akan mereka lakukan agar lebih aman tentunya ya. Nah, ini namanya aggregation community. Itu ya. Ini paham ya. Kemudian yang ketiga ada value chain community. Kata value chain ini berasal dari kata konsep rantai nilai yang diperkenalkan oleh Michael Porter. Dalam konsep keunggulan kompetitifnya yang terkenal tersebut, competitive advantage-nya, Porter menjelaskan bahwa aktivitas penciptaan suatu produk atau jasa harus melalui suatu urutan proses tertentu. Dikatakan olehnya bahwa sebuah perusahaan akan memiliki keunggulan kompetitif bila manajemen berhasil memiliki rantai proses yang paling efisien, seperti halnya pada komunitas aggregation. Jadi pada saat kita menjadi sebuah pelaku bisnis di e-commerce ya, itu dalam hal untuk menciptakan suatu produk atau jasa itu harus melalui suatu proses ya. Prosesnya tertentu ya, tergantung apa yang kita produksi. Nah, dikatakan juga oleh tadi Michael Porter ini, keunggulan kompetitif bila manajemen berhasil memiliki rantai proses yang paling efisien pada saat kita membuat value chain tadi. Nah, ini kan untuk proses dalam hal pembuatan produk atau jasanya yang akan kita jual ke penjualnya. Sama seperti halnya di aggregation tadi ya. Di aggregation sendiri dia adalah ada semacam orang pihak ketiga, di sini sama juga ya. Nah, di sini dia ada mengenai keunggulan, kalau lebih tepatnya di value chain-nya adalah keunggulan kompetitifnya ya. Nah, ini indikatornya di value chain ini, jadi antara penjual dan pembeli ada seperti halnya tadi aggregation-nya, dia ada pihak ketiganya. Nah, ini agar termanajemen dalam hal mengenai transaksi tentunya ya, karena transaksi kalau kita langsung ke pihak B2C kemarin ya, ada B2C yang sudah saya pernah singgung, itu juga mungkin akan ada sedikit kekhawatiran. Nah, dengan adanya kita menggunakan aggregation ataupun value chain ini, kita akan ada jembatannya, lebih tenang misal, contohnya seperti itu ya, untuk transaksi bisnis dalam e-commerce. Kemudian yang berikutnya ada alliance community. Nah, yang keempat ya, dari keempat komunitas yang ada, alliance adalah komunitas yang paling liberal dan virtual. Karena apa? Sifatnya yang ingin melakukan segala jenis integrasi perdagangan yang mungkin diadakan dalam cyberspace tanpa menerapkan berbagai jenis peraturan yang mengikat, diistilahkan sebagai value space. Nah, ini yang paling liberal ya, dan virtual karena sifatnya ingin melakukan jenis integrasi dengan semuanya ya, hampir semuanya. Jadi dia lebih jangkauannya lebih luas untuk hal mengenai komunitas dalam hal ini. Ini contohnya values, dia sebagai value space antara penjual dan pembeli seperti itu. Jadi penjual tidak hanya satu produk saja ya, jadi bisa beberapa. Itu bedanya antara dari keempat komunitas tadi. Nanti bisa dipahami kembali ya, atau ditambahkan. Kalian bisa menambahkan materi yang dari alliance community itu penjabarannya seperti apa, silakan ya, ditambahkan sebanyak-banyaknya, tidak apa, untuk menambah pengertian pengetahuan mengenai alliance community dan lain sebagainya dari komunitas yang sudah saya sebutkan tadi.
Kemudian ke sistem pembayaran. Dengan sistem pembayaran elektronik online ya, setiap dilakukan transaksi, pedagang dapat melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan alat pembayaran yang dipergunakan konsumen sebelum konsumen dapat mengambil barang yang diinginkan. Nah, ini tentu ya pasti semuanya seperti itu. Nah, pada saat kita menggunakan pembayaran, misalkan kita menggunakan transfer, kemudian kartu kredit, debit dan lain sebagainya, money change ya, kemarin yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, itu pasti akan mengambil akan melihat memeriksa keabsahannya dari pembayaran tersebut, barulah si penjual akan mengirim barang ke pembelinya setelah mendapatkan keabsahan daripada pembayaran yang dilakukan oleh pembeli, seperti itu ya. Dan ada juga sistem pembayaran elektronik offline. Tadi kan untuk online ya, kita harus melihat meneliti keabsahan daripada pembayaran tersebut, resi dan lain sebagainya, kemudian mengecek misalkan mengecek untuk pembayarannya tadi ya. Nah, itu untuk yang online. Nah, kemudian yang offline bagaimana? Konsumen dan pedagang dapat melakukan transaksi tanpa perlu ada pihak ketiga. Nah, ini beda ya. Nah, dia langsung seperti halnya yang seperti saya terangkan dulu, ada B2C. Jadi antara konsumen dan pedagang dapat melakukan bisa saja C2C juga ya, karena ini konsumen dan antara pembeli dan penjualnya itu bisa saja itu adalah C2C ataupun B2C. Dapat melakukan transaksi tanpa perlu ada pihak ketiga untuk melakukan proses autentikasi dan otorisasi saat berlangsungnya transaksi. Contohnya bagaimana? Pada saat kita menjual sebuah produk di suatu e-commerce, kemudian mereka bertransaksi hanya berdua antara pedagang dan pembeli tadi, konsumen dan pedagang, mereka akan mengirimkan resi transfer misalkan ya, ini sebagai contoh saja. Kemudian si pedagang akan melihat apakah resinya benar. Nah, kemudian akan mengecek apakah sudah masuk ke dalam rekeningnya. Kalau sudah masuk atas nama siapa dan berapa, barulah transaksi akan terjadi. Kemudian si penjual atau pedagang tadi akan mengirim barang ke konsumen. Nah, ini sistem pembayaran ada online dan offline. Jadi offline di sini yang dimaksud itu bukan langsung kita tatap muka, karena kita bicara dalam hal ini adalah e-business, e-commerce ya. Tapi kita beda untuk caranya saja, cara daripada untuk pembayarannya. Nah, kalau untuk online ada pihak ketiga, kemudian untuk offline adalah kita hanya pedagang dan konsumen. Ini lebih mungkin skala kecil, pedagang kecil ya, ataupun perusahaan kecil seperti itu. Jadi tidak makan biaya ya untuk mengefektifkan biayanya, seperti itu. Akan lebih murah tentunya karena tidak ada pihak ketiga untuk yang dibayar. Seperti itu ya untuk sistem pembayaran online dan offline. Nanti bisa dipahami kembali, kalau belum paham silahkan konfirmasi atau ditanyakan. Pembayaran dengan menggunakan media elektronik merupakan sebuah masalah yang belum tuntas. Itu pada zaman-zaman awalnya atau bahkan sekarang mungkin masih ada saja ya yang bermasalah. Ada berbagai solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah electronic payment. E-payment ya, sudah saya jelaskan pada awal. Antara lain kita lihat standar SET. Nah, SET ini dari yang Singapura kemarin ya, sudah saya jelaskan. Kemudian ada Mondex juga. Seperti apa nanti bisa dipelajari kembali. Kemudian yang berikutnya ada electronic money, e-cash, digicash, cybercash, IKP. Seperti halnya misalkan mungkin di antara teman-teman ada ya yang menggunakan e-cash ya, atau electronic money dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu untuk solusi, karena kita tidak harus mengirim uang transfer secara ke ATM ataupun ke merchant yang lain pembayarannya. Kita langsung pada saat kita menggunakan e-cash, kita langsung dengan mudah untuk pembayarannya. Ini salah satu untuk mengatasi masalah pembayaran media elektronik. Kemudian yang berikutnya ada virtual wallet, EMV, electronic purse. Nah, ini virtual wallet juga sudah banyak ya di lingkungan kita. Credit and debit on the internet virtual, seperti halnya di kartu kredit. Internet banking juga grup yang terlibat di dalamnya ya. Ada OFX dimotori oleh ada
Check Free Corporation Institute, Microsoft beserta institusi finansial lainnya. Nah, seperti halnya sekarang ada M-banking ya, ada internet banking, itu kita juga salah satu solusi ya agar pembayaran lebih cepat. Nanti pada saat kita mentransfer transaksi tersebut ya dengan nominal sekian misalkan, kemudian akan dikirim ke bukti sebagai bukti keabsahan tadi ya. Tapi kita hanya berlaku misalkan kalau tergantung ya kita online atau offline versinya, nanti akan diotorisasi ya. Kita lihat apakah sudah masuk untuk pembayarannya, barulah nanti barang akan dikirim. Yang berikutnya stock and trading. Nah, stock and trading ini bisa kita pelajari nanti, atau nanti untuk yang belum saya jelaskan silahkan ya ditambahkan biar lebih komplit untuk catatan kalian. Nah, siapa tahu nanti saya berikan untuk soal mengenai hal itu. Ada smart card, introduction, clip, issue berserta seluruh bagian partnya, ada Java card, open card framework seperti itu. Ada kartu pintar ya, kartu cerdas untuk penyimpanan uang atau untuk pembayaran itu banyak ya sekarang ya, tidak hanya satu saja, silahkan nanti bisa ditambahkan sebagai PR kalian. Ada regulatory issue, kemudian internet economic, digital money, internet payment protocol, e-pulse protocol, micro payment sudah saya jelaskan kemarin juga ya. Kemudian electronic check, FST, ya, electronic check project, kemudian limitation of traditional payment instrument. Nah, ini dari beberapa pembayaran untuk media elektronik ya, solusinya ini silakan ditambahkan nanti. Nah, mungkin bisa saja atau buat tugas saja ya, nanti saya konfirmasi nanti pagi ya. Ini ditambahkan semua untuk pengertian penjabarannya dari poin-poin yang di sini ya, untuk mengatasi masalah dari pembayaran media elektronik ini silakan dijabarkan. Nah ini ya sampai three party payment di sini ada banyak sekali ya. Silakan ditambahkan paling tidak antara deskripsinya, deskripsi pengertian dan contohnya ya. Nah ini buat ya lebih enaknya ini buat tugas saja ya. Jadi di beberapa poin di sini dari standar set di sini sampai three party payment system ini buat tugas. Buat tugas minimal pengertian dan contohnya. Jadi ada penjabaran ya. Semua poin-poin di sini ya. Silakan nanti bisa dibuat ya, nanti dikumpulkan pada saat menjelang UAS atau pertemuan terakhir mungkin akan saya minta ya. Ini akan saya buatkan folder di Classroom untuk pengumpulan tugas solusi untuk pembayaran media elektronik ini. Seperti itu ya. Jadi tolong untuk yang mungkin sudah tidak menyimak lagi, itu bisa teman-temannya dikasih tahu ya, ada sebuah tugas mengenai beberapa poin dalam mengatasi electronic payment itu dijabarkan satu persatu dari beberapa poin tersebut. Nanti dikumpulkan pada saat menjelang UTS atau pertemuan terakhir, menjelang UAS ya maaf, atau pertemuan terakhir akan saya minta dikumpulkan di Classroom. Saya buatkan folder khususnya seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih ya. Mungkin ada yang mau dipertanyakan, saya berikan waktu sedikit ya. Kalau masih ada yang ditanyakan silahkan sebelum saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Oke, mungkin cukup ya. Kalau belum ada yang ditanyakan, saya akhiri. Nanti misalkan ada pertanyaan lagi di belakang, silahkan dipertanyakan ke saya, tidak apa-apa, atau di kolom komentar di YouTube-nya ya. Silahkan mengenai
apa namanya transaksi e-commerce dalam e-bisnis ya. Dan juga untuk mengenai tugas silahkan diingat-ingat ya, bagi yang misalkan tidak menyimak silahkan disimak ya, apa tugasnya sudah saya jelaskan detail ya, nanti dikumpulkan pada saat pertemuan akhir ya. Oke, saya lihat dulu apakah ada yang tanya. Oke, untuk tugas boleh ya saya share juga mengenai tugas tadi biar tidak lupa ya. Nanti akan saya share di grupnya ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi mungkin silahkan. Oke, cukup mungkin ya, karena tidak ada yang bertanya lagi, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini ya, mengenai mata kuliah e-bisnis, dan yang kita bahas adalah transaksi e-commerce dalam e-bisnis ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti ya, bisa dipahami, nanti bisa dikembangkan untuk materi yang dari saya juga. Silahkan untuk bisa diimplementasikan bagi kalian yang ingin ber-e-bisnis juga misalnya. Terima kasih semuanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.